tidak hanya keilmuan saja, tetapi kehidupan sosialnya juga, kehidupan politiknya juga, apapun itu inspirasinya dari Al-Quran, insya Allah itu akan menjadi selamat. Dan inilah yang paling penting, bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan dengan iman. Dalam iman ini, orang-orang yang beriman akan dituntut terus segala perilakunya, termasuk penggunaan akalnya dengan iman. Karena tanpa iman segala sesuatunya akan menjadi hal yang sia-sia saja, hanya berlaku di dunia saja. Makanya tadi tidak ada tuh yang namanya bagi beriman itu tidak akan kita peroleh, karena hanya iman yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil akhir. Sahabat Suara Hati, Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, apa inti dari hijrah itu? Hijrah adalah meninggalkan keburukan. Nah, dalam kesempatan ini Muhandis Wisata mengadakan tur umroh untuk kita bisa meninggalkan segala keburukan. Karena perlu diketahui dalam sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa dari umroh ke umroh lainnya menghapus segala dosa di antara keduanya. Dan tidak ada pahala yang lebih baik dari haji mabrur, itu adalah surga. Mari kita sama-sama melakukan perjalanan suci ini bersama Dhani Gumilar yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 oleh Muhandis Wisata. Sampai ketemu, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah melakukan perjalanan suci ini. Amin. Nah, saya ingin mengelaborasi lebih lanjut, karena kalau bisa tadi ada disampaikan bahwa di Ramadan ada tanya jawab katanya ya. Silahkan kalau mau tanya jawab juga, insya Allah bisa mungkin saya akan jawab. Oh ya, mangga udah. Iya, mangga. Ini ada 3 pertanyaan dia. Ini. Iya benar. Waalaikumsalam. Ya. Sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, Ya. juga kadang lupa ya. Niat sih kita mau sholat qoblah, tapi pas sholat kita lanjut sholat wajib. Boleh kok sholat qoblah dikerjakan setelah sholat wajib? Terima kasih. Ya. Ya. Bolehkah sholat qoblah? Jadi mungkin maksud Bunda sholat rawatib ya Bunda. Karena kalau qoblah itu artinya qoblah itu sebelum dilakukan sebelum. Jadi kalau qoblah dilakukan sesudah namanya ba'da. Itu mungkin yang dimaksud Bunda adalah sholat rawatib. Jadi kalau sholat rawatib itu boleh ada yang dilakukan sebelum dan sesudah gitu ya. Biasanya kalau misalnya Bunda ingin menjaga saya ingin menjaga arba'in, pokoknya saya tidak akan melepaskan 40 rakaat dalam sehari gitu ya, pengennya gitu. Jadi rawatibnya juga diperhatikan. Nah baik, jadi kalau misalnya berapa aja 40 itu, nah kita hitung kan, kalau misalnya yang sholat wajibnya berapa? 17 ya, ditambah lagi dengan rawatibnya misalnya subuh ya, sebelum subuh 2 ya, sebelum zuhur 4, misalnya sesudah zuhurnya 4 atau 2 ya. Nah sebelum asar boleh dilakukan, sebaiknya kalau mau asar, sebetulnya asar para ulama tidak ada ya, tapi kalau misalnya maupun melakukan, boleh melakukannya sebelum, tetapi jangan untuk menghindari fitnah atau ngapain ini sholat-sholat apa gitu, sebaiknya dilakukan sebelum asar. Sebelum asar bisa dilakukan dulu. Nah, dan isya itu pada maghrib itu pada maghrib 2 ada ya, dan pada isya itu 2 rakaat juga. Nah itu jumlahnya kurang lebih 12 rakaat. Jadi kira-kira 29. Tambah lagi mau misalnya qiyamul lailnya jumlahnya atau tahajudnya, tahajud bisa 11 rakaat, masya Allah luar biasa itu. Jadi 40 rakaat semuanya. Apa itu kita jaga selalu gitu ya, dengan catatan itu Bunda. Itulah yang dicontohkan. Itulah yang dicontohkan. Jadi kalau misalnya boleh tidak boleh, sepanjang itu contohnya ada
ada gitu ya, atau contohnya tidak ada. Jadi patokan kita adalah contoh dari Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW yang sudah dijamin maksum sama Allah itu. Makanya kita, kenapa kita harus selalu mengikuti beliau? Karena beliau sudah dijamin tidak ada dosanya, sudah dijamin surganya, bahkan ada sebuah sungai yang dikhususkan untuk Rasulullah. Jadi kita mah sudah nyontek aja lah menilai ya, nggak usah bikin aturan baru gitu ya. Ya makanya ada lagi ya. pertanyaan saya mungkin kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini banyak bangsa dari bukan juga orang-orang yang memang akal dan berkendaraan mumpuni, tapi justru digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kadang-kadang misalkan koruptor dan lain sebagainya. Itu banyak orang yang pintar, orang yang akal luar biasa. Itu bagaimana? Ya, Bunda, terima kasih. Nah, tadi itu juga yang dibedakan antara kepintaran dan akal tadi itu. Orang-orang pintar itu memang cenderung untuk menghitung untung dan rugi. Tetapi kalau orang-orang berakal, dia akan menghitung manfaat. Gitu. Nah, jadi yang dibedakan tadi belum tentu bahwa orang-orang yang pintar tadi itu berakal katanya. Iya berakal, tapi akalnya dipakai untuk nakalin, untuk berdosa, dipakai untuk berakal gitu ya, bukan untuk beramal. Akal tidak dipakai untuk beramal. Seperti tadi yang dikatakan oleh Taimiyah itu bahwa ilmu dan amal itu dilengkapi oleh akal. Gitu. Jadi tadi misalnya orang yang pintar ilmunya bagus, ilmunya tinggi, tetapi ilmunya itu dipakai untuk ngakalin orang karena amalnya tidak diluruskan oleh akal. Gitu. Nah, kepintarannya itu misalnya dia pintar dalam memarkup anggaran, dia pintar dalam mengurangi takaran, dia pintar, tetapi dia tidak mempunyai akal bahwa akal itu mengacu kepada manfaat. Ini manfaatnya saya melakukan ini, manfaatnya apa? Ada nggak yang saya rugikan dengan segala amal saya yang saya lakukan? Akalnya akan berbicara seperti itu. Makanya Bunda kalau misalnya tadi akal itu masih dari Ibnu Taimiyah bahwa akal itu seperti mata. Fungsi akal itu seperti mata. Artinya begini, kita baru bisa melihat sesuatu kalau ada pantulan cahaya dari barang tersebut. Saya bisa melihat ini karena ada cahaya yang menyorot barang ini, gelas ini gitu ya, dan memantul ke mata saya, sehingga mata saya bisa melihat bahwa oh ini gelas yang berisi air, ada bentuknya. Tetapi kalau misalnya cahayanya saya hilangkan, misalnya dengan saya menutup mata, saya tidak melihat cahaya, maka saya tidak bisa melihat apa yang ada di sini kecuali saya merawat. Nah, dalam begitu, atau ini semua digelapkan, mata saya tidak ditutup, tapi ini semua digelapkan, mungkin saya tidak akan bisa melihat itu. Nah, begitulah iman terhadap akal. Jadi kalau akal itu dipancari oleh iman, sehingga akalnya itu bisa benar-benar bermanfaat untuk kebermanfaatan, untuk keberkahan siapa? Untuk bertahan manfaat dirinya dan untuk orang lain. Jadi membedakan kepintaran dan akal itu demikian mudah berlakunya ya. Tadi mungkin dia pintar dalam memakai dan segala macam, tapi dia juga tidak menggunakan akalnya, apalagi akalnya itu tidak disinari oleh cahaya iman. Begitu benar maksudnya. Ya, untuk penanya terakhir mungkin tadi Ya, sudah ini biar ngantuk teh di belakangnya biasanya kalau di kelas itu ya saya di belakang udah dapat mainnya. Oh ini dulu ya, habis ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita kaget ya ketika ada pamflet tentang tadi menjadi seorang ustaz. Masya Allah. Saya fans berat ya. Mungkin ini di luar dari tema, tapi ada kaitannya juga dengan hidup beramal, masih punya titipan
Dan sekarang mau Ustaz, itu apa motivasi Ya. Ustaz? Ya. Ada Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu? Apa pengen tahu aja? Pengen tahu banget. Ya, kalau pengen tahu banget ya. Oke. Jadi gini, sebetulnya ya ini orang-orang menyebutnya, media menyebutnya adalah sebagai praktis hijrah katanya gitu ya. Hijrah dia kalau mengacu kepada sabda Rasulullah apa yang hijrah itu satu saja, meninggalkan keburukan itu saja. Jadi artinya kebayangkan kehidupan saya yang lalu itu apa gitu ya, karena kalau mengacu pada sabda Rasulullah yang satu itu meninggalkan keburukan, oh ternyata dalam kehidupan yang lalu saya banyak keburukan. Apakah sekarang masih ada keburukan itu? Masih ada. Tetapi apakah saya berusaha kuat untuk menghindari itu, untuk meninggalkan itu? Ya, salah satunya adalah dengan cara melakukan dengan banyak kebaikan. Para ulama berpendapat bahwa segala sesuatu keburukan akan digantikan dengan amal-amal soleh. Amal salah itu akan digantikan dengan amal saleh. Makanya perbanyaklah amal soleh gitu ya, untuk menutupi amal soleh. Berbanyaklah amal soleh untuk menutupi amal salah. Nah, itu juga selaras dengan sabda, selaras dengan firman Allah bahwa kehidupan masa lalu saya banyak sekali kesalahan, banyak sekali keburukan, banyak sekali kehilangan, terutama tidak bersyukur. Itu yang saya rasakan. Allah menitipkan begitu banyak kepada saya di dalam kehidupan masa lalu. Apa yang tidak saya peroleh adalah dari 4 titipan Allah itu ya. Allah menitipkan tenaga. Pada saat muda saya bisa melakukan segala hal di dalam dunia musik saya ya. Allah bekali tenaga yang luar biasa. Allah bekali kecakapan, bukan kecakapannya. Kalau kecakapan itu relatif. Artinya kecakapan bahwa saya bisa bernyanyi, bahwa saya bisa bergaya, bahwa saya bisa menyanyikan lagu-lagu nada-nada tinggi gitu ya. Saya dikenal di situ. Allah memberikan itu. Kemudian Allah titipkan lagi ilmu. Allah titipkan ilmu kepada saya. Ilmu apa? Tidak semua orang bisa bernyanyi. Kalau misalnya puntennya sempat, ada yang sempat pergi ke karaoke gitu kan, kalau di karaoke asal teh ada kemarin dari jadi misalnya, tetapi tetap dipaksain penyanyi gitu ya. Jadi artinya maksudnya tidak semua orang bisa bernyanyi. Artinya Allah menitipkan ilmu di situ. Saya bisa menghafalkan lirik dan bahasa yang di luar kendali saya. To say kena better ore saja tanto nabigo. Saya tahu artinya, tetapi saya bisa menyanyikannya dan bisa melantunkannya itu di hadapan orang banyak. Dan orang nanti tidak tahu tentang orang menikmati. Karena musik itu bahasa universal kata orang. Maksud saya bahwa Allah menitipkan ilmu kepada saya. Ilmunya saya lenturkan, saya lembutkan perasaan kamu, saya encerkan otak kamu untuk bisa mempelajari bahasa yang di luar kekuatan kamu, di luar bahasa kamu gitu ya. En caso de contar con los ojos, clave los inmediata con agua. Apa itu artinya? Nggak tahu. Tapi kenapa saya bisa melafalkan itu gitu ya? Dan kalau misalnya, dan saya juga yakin bahwa kalau nanti ada orang-orang misalnya itu bahasa lain, orang-orang yang berasal dari Amerika Latin, saya pengen tanya, kamu tahu nggak artinya ini apa gitu ya? Sebaiknya kenapa saya nggak bisa dapat itu gitu ya? Nah artinya, dan banyak lagi itu semua dari lalu. Jadi artinya Allah menitipkan ilmu di situ. Nah setelah ilmu dititipkan, Allah menitipkan kehidupan sama saya.
Dari situ juga karena seringnya saya manggung gitu ya di mana-mana, dari sebelum rekaman main di kafe-kafe dan sebagainya. Itu juga Allah menitipkan kedudukan di situ. Saya menjadi helm orang gitu ya. Untung dulu belum ada smartphone seperti ini. Jadi pergi ke mall, pergi ke Google masih serada aman. Kalau sekarang mah kan udah viral ya. Dulu mah masih kayak gini. Masih gitu. Jadi artinya saya juga ya merepot muncul ya. Nah itu dititipkan kedudukannya. Setelah kedudukan karena orang banyak menggunakan jasa saya untuk menghibur itu, kalau titipan yang namanya apa? Saat harta dititipkan itu saya agak lewat. Jadi saya merasa bahwa saya bukan dari keluarga atau belakang keluarga yang mampu ya. Almarhumah ayah saya adalah seorang pegawai PLN golongan 3 tentunya. Jadi artinya hidup kami ekonomi sipil. Ibu saya yang saya cintai itu seorang penjahit. Jadi saya belajar berpakaian, belajar bergaya kayak gitu dari almarhumah mama gitu. Dan mama saya pada kecawatan soal berpakaian gitu. Saya tanya sama gitu. Nah, saat diberikan harta itu, dan saya menjadi, saya dulu pengen punya ini, saya baru punya ini, saya tidak menghitung bahwa saya harus mampu urusan dunia entertainment itu singkat, ada usia karirnya, gitu. Saya hari ini, malam ini dapat 10 juta, malam itu juga saya habis. Pulang ke rumah, kamu tidur, lupakan mana nanti, kayak di lupa aja gimana gitu. Dan itu bukan cuma berlaku sekali, terus berulang. Nah, dari situ sampai akhirnya Allah memberikan titipan yang namanya ujian. Itu saya GR-nya ujian, karena kalau ujian itu biasanya dititipkan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berusaha mendekat sama Allah, gitu ya. Yang diuji dulu benernya kamu berusaha mendekat, saya uji. Tetapi kalau buat saya pada kasus itu tepatnya tidak, karena konteksnya dengan wa ista'azana la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ingat baik-baik ya, dan Allah sudah mempermaklumkan pada siapa yang bersyukur atas nikmatku maka aku akan tambah terus nikmatnya. Tetapi ingat, pada siapa yang dekat terhadap nikmatku azabku sangat pedih. Nah itulah ya konteks buat saya mungkin lebih tepat itu ya, kemudian tapi Allah menghadap saya. Dan itu hasil sukses itu diambil satu-satu dari hasil, termasuk almarhum ayah saya dan ibu saya juga diambil pada tahun yang sama, dalam saat saya sedang di dalam fase baru keluar gitu ya, baru keluar dari dalam. Jadi itu gitu, dari itu menjadikan segala sesuatunya lengkap bahwa gitu ya, adab itu sangat pedih, itu memang benar. Dari situ maka siapa yang nggak mikir gitu untuk kembali mencari tadi, siapa ya Allah saya bertobat ya Allah. Oke, tobatnya seperti apa? Sobatnya ya Allah, ada 3 hal yang harus diperbaiki dan ini perbaiki bertobat, perbaiki keimanan dan perbanyak amal soleh. Dengan begitu yubadilullahu sayyi'atihim hasanah, dan Allah akan menggantikan segala kejelekan-kejelekan dari kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan itu menjadi motivasi saya untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini, karena saya yakin terutama di dunia saya juga ingin saya sama-sama saling mengingatkan sama teman-teman gitu. Saya pernah sukses loh, suksesnya juga kamu pernah atau kamu Metallica gitu, khusus di dalam konteks sukses musik ya, kamu pernah ketemu Metallica? Enggak, pengen ketemu. Ya tuh masih ketemu Metallica, ketemu Jack Shelby, ketemu Jason Mewsted, ketemu Tom Cruise, ketemu Lars Ulrich. Saya ngobrol setengah jam sama mereka berdua langsung gitu. Jadi artinya untuk di dalam musik mah itu sukses gitu ya. Dan kamu pernah nggak nyanyi sama si Bang Lego? Siapa sih Bang Lego? Pernah hiburan kamu nggak tahu? Kamu nggak hiburan? Nggak tahu ya? Gue nggak tahu lah. Gue secara ya supaya sih tahu. Nggak apa. Nah, si Bang Lego sama profesinya.
tapi bukan penyanyi dangdut sih. Saya tuh pernah nyanyi sama-sama semua kawan. Jadi di ukuran sukses bagi dunia musik itu adalah sukses yang luar biasa. Bisa bernyanyi bersanding sama penyanyi-penyanyi dunia itu sebuah kesuksesan yang luar biasa. Dan dunia entertainment memungkinkan itu. Saya ingin sama-sama dalam, apalagi nanti saya punya anak gitu ya. Kalau sampai terjun ke dunia entertainment, kita tidak bisa 1x24 jam mendampingi anak kita terus ya. Tapi paling tidak kita bisa memberikan sok. Kalau kamu pengen aktif di dunia musik, silahkan. Tetapi ingatnya jangan lepaskan sholat. Ini jangan kalau punya sholat ya sholat. Ya kalau punya pulang hilang. Jangan lewatkan waktunya. Gitu. Mengingatkan hal-hal yang kiranya kamu bisa bernyanyi seperti ini, itu adalah sebuah karunia Allah. Memanfaatkan karunia Allah dengan baik. Dalam apa? Dalam koridor kebaikan. Nyanyikan lirik-lirik yang membangun semangat kedekatan sama Allah. Gitu. Dan kalau misalnya tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, jangan dilakukan. Nah, saya ingin menyampaikan itu kepada teman-teman lain, terutama kepada talent-talent muda yang memang kita tiba-tiba bisa menutup bahwa dengan menyatakan bahwa musik haram juga, gitu ya. Karena itu masih menjadi ikhtilaf, keharaman musik itu dari mana, itu masih menjadi ikhtilaf. Tapi yang bisa kita lakukan adalah wadakir innama anta mudzakir lasta alaihi bimusaitir. Kita wajib untuk mengingatkan, tetapi kita tidak bisa menggenggam, kita tidak bisa mengbolak-balikan hati setiap orang yang kita ingatkan. Karena lasta alaihi bimusaitir, akulah yang menguasai hati-hati mereka. Jadi dengan begitu kalau kita melakukan segalanya dalam koridor kebaikan karena Allah, insya Allah alhamdulillah akan memberikan keberkahan. Itu teh jadi suka panjang lah, itu teh bisa 30 tahun harus dipadatkan dalam 2 menit gitu ya, teh jadi suka panjang sekali. Yang mana tadi yang di belakang? Iya, yang di belakang katanya sampai ke selea udah gara-gara ngangkat tangan. Iya. Iya teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan tadi tentang akal, Iya. bisa saya sampaikan untuk mereka-mereka yang hilang akal atau katakan gila gitu. Tadi Ustaz sampaikan bahwa mereka termasuk yang tidak ingat Allah. Tapi banyak juga kita lihat justru yang mereka yang gila itu kadang tuh gila yang yang bisa menyebut Allah gitu loh, yang bersalawat, yang dia membaca ayat-ayat Quran, tapi kondisi mungkin mentalnya atau akalnya justru seringnya mengingat Allah gitu, tapi dikatakan gila gitu. Itu bagaimana ya? Iya. Saya belum pernah mendengar yang konteks itu. Nah, konteks itu saya mungkin dihembus-hembuskan sama orientalis gitu ya. Orientalis itu adalah orang-orang yang mempelajari, biasanya orang-orang barat yang mempelajari adat-adat ketimuran. Untuk apa? Artinya karena si barat ini mempunyai sifat kolonialis gitu ya, seek and destroy, conquer and destroy gitu. Mereka itu cenderung mempelajari segala sesuatu tentang sesuatu itu untuk menaklukkan dan untuk memilikinya buat dia. Orang-orang orientalis ini menghembus-hembuskan yang namanya Islamofobia. Islamofobia itu adalah fobia itu rasa takut yang ditanamkan artinya. Jadi rasa takut yang ditanamkan, orang-orang orientalis ini menanamkan rasa takut kepada orang-orang siapapun itu untuk menghancurkan Islam. Bahwa Islam itu jelek, bahwa ya kelakuan orang-orang yang pikir itu seperti ini, ya kelakuan orang-orang yang banyak mengingat Allah seperti ini, banyak orang yang gila karena melakukan sholawat gitu ya. Nah, dalam hal itu saya juga belum pernah melihat kasusnya, bahwa kecuali kasus-kasus beberapa bulan terakhir kemarin gitu ya, ada oknum pesantren yang melakukan sesuatu yang tidak terpuji itu. Dan itu sih saya juga sangat memprihatinkan ya. Tetapi kalau intinya
untuk memahami kebenaran, untuk mencari kebenaran. Kebenaran yang hak itu dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau misalnya akal itu digunakan untuk benar-benar mencari kebenaran milik Allah itu, saya rasa tidak mungkin orang bisa menjadi gila atau menjadi hilang ingatan karena banyak mengingat Allah. Karena itu tidak sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan di dalam firman-Nya. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub, katanya dengan banyak mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati ini akan memancar kepada akal dan membuat akal ini menjadi menjadi tenang dalam berpikir, dalam mempertimbangkan segala sesuatu, dalam mengambil keputusan. Kalau hati tenang, tetapi kalau hati tidak tenang, makanya ketenangan hati ini sangat penting dan hubungannya erat dengan keberdayaan akal. Dan itu sama Allah juga ketenangan hati ini diistimewakan. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi Allah telah memberikan ketenangan, menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman untuk memperkuat keimanan yang sudah ada di dalam diri mereka. Jadi kalau tadi akal ini itu ya disinari oleh cahaya iman tadi, maka insya Allah akan ada dalam ketenangan, akan turun ketenangan hati. Kita hati menjadi tenang, apa yang kita pertimbangkan, apa yang kita renungkan itu insya Allah membawa kebaikan kepada diri kita. Nah, jadi kalau kasusnya itu kasus istimewa, mungkin saya juga kurang paham kalau konteksnya adalah dengan banyak mengingat Allah menjadi kepada Allah. Itulah kira maksudnya teh. Ya. Mangga Bunda. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Satu persatu acara sudah Ya. kita ikuti dan hari ini juga kita dengarkan saja pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kakak. Mangga Kakak Doni. Ya. Mari akan Bunda yang dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan hari ini adalah benar-benar kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan kita. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita, menyembuhkan beban kita, memberikan kesejahteraan dan keselamatan untuk anak cucu kita ke depan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu lakal samawati wal ardi wa lakal hamdu antal haqqu wa yukalikal kahd wa qawlul haqqu wa jannatu haqquna wa haqqu wa nabiyina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sa'atu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilaika tawakkaltu wa bika hasantu alaika hakamtu faghfirli ma qadamtu wa ma akhrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta al-muqaddimu wa anta al-mu'akhiru la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rabb, kami berkumpul hari ini di hari yang baik ini, di jam yang baik ini, dengan niat yang baik ini, insyaallah ya Allah, semata-mata karena ingin memperbaiki keadaan kami ya Allah. Lembutkan hati kami dalam menerima hidayah, lembutkan hati kami dalam menerima segala kebenaran dari-Mu saja ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berikan kemampuan kepada kami untuk bersyukur. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah ya Rabbi, berikan kepada kami jalan masuk yang baik dan jalan keluar yang baik dari segala persoalan yang kami hadapi ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa melalui hari-hari kami, untuk bisa memberdayakan akal kami, untuk bisa memperkuat iman kami dalam keadaan yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjaga iman ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.